Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf tafkhim atau huruf-huruf isti'la. Di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi ilmi tajwid yang pada video kemarin sempat saya singgung, di dalam bab fi bayanil umuril muharramah allati ibtada'aha al-qurra fi qiraatil Qur'an, di situ dikatakan wa minha dhammu syafataini 'inda nutqi bil hurufil mufkhimah al-maftuhah li ajli mubalaghah fit tafkhim. Bab yang menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan yang telah dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran. Wa minha dhammu syafataini 'inda nutqi bil hurufil mufkhimah al-maftuhah li ajli mubalaghah fit tafkhim. Di antara perkara-perkara yang haram yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran adalah mengatupkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf-huruf tafkhim yang berharokat fathah, dengan tujuannya itu untuk menyempurnakan tafkhimnya huruf-huruf tafkhim tersebut. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa mengatupkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf tafkhim yang berharokat fathah karena bertujuan untuk menyempurnakan tafkhimnya itu adalah satu perkara yang diharamkan dalam membaca Al-Quran. Sebetulnya kalau dalam pembahasan kitab lain juga ada yang lebih lengkap lagi, yaitu tidak hanya sekedar fathah tapi juga ketika kasroh, ya, ketika mengucapkan huruf tafkhim yang berharokat kasroh. Itu juga sama seperti halnya diharamkannya dhammu syafatain ketika mengucapkan huruf tafkhim yang berharokat fathah. Kenapa diharamkan atau kenapa dilarang? Karena tafkhim ini tidak ada hubungannya dengan kedua bibir. Tafkhim ini hubungannya adalah dengan aqsal lisan, dengan pangkal lidah. Karena tafkhim ini kan isti'la, yaitu meningginya pangkal lidah, bukan dengan dhammu syafatain tapi dengan irtifa'u aqsal lisan, itu dengan meningginya atau mengangkatnya pangkal lidah, bukan dengan dhammu syafatain, bukan dengan mengatupkan kedua bibir. Karena mengatupkan kedua bibir ini merupakan makhraj daripada wawu, fa, mim, dan ba. Jadi kedua bibir ini merupakan makhraj daripada huruf-huruf yang tadi saya sebutkan. Sedangkan isti'la adalah sebuah sifat yang merupakan perbuatan daripada meningginya pangkal lidah atau irtifa'u aqsal lisan. Maka ketika mengucapkan huruf isti'la yang berharokat fathah atau berharokat kasroh, maka ini tidak ada hubungannya dengan kedua bibir, kecuali ketika berharokat dhammah. Karena dhammah itu kan sebagaimana wawu, dia harus mengatupkan kedua bibir. Dhammah ini harus dhammu syafatain, harus mengatupkan kedua bibir. Maka ketika mengucapkan huruf isti'la dengan mengatupkan dua bibir itu hanya terjadi pada ketika huruf isti'la tersebut berharokat dhammah. Contohnya adalah wadduha, wadduha, karena dia berharokat dhammah gitu. Misalnya lagi pada kalimat fi suhufin mukarramah. Kemudian lagi misalnya di huruf ro yang dhammah, misalnya kan ro juga sama, ketika berharokat dhammah itu hukumnya tafkhim. Contohnya huwa khairul lakum, nah, begitu. Tetapi ketika berharokat kasroh atau fathah
maka dia tidak boleh dhammu syafatain. Contohnya yang berharokat fathah itu telah saya contohkan pada video sebelumnya. Dan untuk video kali ini akan saya contohkan huruf tafkhim atau huruf isti'la yang berharokat kasroh. Misalnya pada surah Al-Fatihah ini pada kalimat Shiratal ladzina, shad kasroh daripada Shiratal ladzina, maka ketika mengucapkan shad yang berharokat kasroh ini, ketika mengucapkan huruf shadnya tidak boleh kita dengan dhammu syafatain. Contohnya Shiratal ladzina, Shiratal ladzina, Shiratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang betul adalah dengan tidak mengatupkan kedua bibir, yaitu misalnya saya contohkan Shiratal ladzina, Shiratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Contoh lagi di ayat lain, Sibghatallah, Sibghatallah. Jangan dengan mengatupkan bibir, misalnya Sibghatallah, Sibghatallah, Sibghatallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.